selamat malam. Selamat bertemu lagi ya. Selamat berjumpa lagi di webinar kita malam hari ini, Jumat 17 Maret 2023 ya. Untuk malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, akan sharing-sharing ya seputar vegan cake ya, yang pasti itu Oh, bakal gempa, gempa, gempa. banget ya, bakal seru banget dengan narasumber ahlinya Iya, yang ada ada gempa ini. Neng Monik. Oke, halo Neng Monik. Oke, ini kayaknya jaringan di tempatnya Neng Monik itu agak itu ya. Jadi agak putus-putus gitu ya. Halo Neng Monik, selamat malam. Halo. Oke, nah, Iya, ada Sobat Sugi. Oh, masih putus-putus ya kedengeran. Neng ya? Di, eh, Oke, ya, 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 sudah, Mbak, oke. kedengeran. Iya, agak putus-putus gitu ya Neng ya? Iya, agak putus-putus di sini. Oke, Sinyalnya tuh Mbak agak lumayan ada. oke. Mungkin karena tadi pengaruh hujan gitu ya Neng ya? Terus ini barusan juga gempa nih Mbak. Bentar. Oke, nah, Sobat Subi, mungkin di sini ada yang sudah kenal nih sama Neng Monik ya, atau mungkin ada yang belum kenal, kita perkenalkan lagi ya. Nah, jadi Neng Monik ini adalah seorang self-employed yang memulai usahanya sejak tahun 2017 ya. Nah, sebelum kita ke topik, saya mau tanya dulu nih sama Neng Monik, kenapa sih Neng kita itu harus menjaga atau memperhatikan pola makan kita, bahan-bahan makanan yang kita gunakan khususnya untuk kesehatan kita? Terus Oke. sinyalnya ya Mbak. Aduh. Sinyalnya ini ya, Hilang. Neng ya. Iya nih, Put. hilang Mbak. Oke. Berarti saya ulangi lagi ya, Neng ya. Tadi saya ada tanya nih, tapi kayaknya karena sinyalnya putus-putus jadi nggak itu ya, nggak jelas ya. Ini putus-putus. Oke, saya ulangi ya. Kenapa sih Neng Monik kita itu harus menjaga atau memperhatikan pola makan kita, bahan-bahan makanan yang kita gunakan khususnya untuk kesehatan kita? Jelas nggak Neng Monik? Masuk nggak suaranya? Agak putus-putus. Masuk Oke, tapi kadang-kadang hilang. oh, oke. Ya, karena ini waktunya juga cuma 1 jam, jadi mungkin untuk pertanyaan yang saya tadi mungkin di skip dulu lah ya, daripada nanti materinya belum apa nggak tersampaikan nanti 1 jamnya ya. Oke ya, mungkin apa di tempatnya Neng Monik karena tadi terkendala sinyal ya, apa teman-teman karena apa habis hujan di tempatnya Neng Monik, jadi akhirnya mungkin suara saya di Neng Monik itu nggak jelas gitu ya, jadi putus-putus. Jadi untuk ada apa pertanyaan saya tadi mungkin di skip aja dulu deh ya. Oke, kita langsung aja ke topiknya ya, Neng Monik ya. Oke, gimana Neng Monik? Suaranya Mbak, putus ya? Masih putus-putus ya, Neng ya? um, mau langsung saja Mbak Ika. Wait, wait. Aku coba ketik ya. Saya ketik ya berarti ya ini Mbak mungkin untuk bahannya ya langsung aja ada untuk bahan untuk resep kali ini vegan gluten free orange cake. Nah bahannya 250 gram tepung almond, 85 gram potato starch, 150 gram gula pasir, 80 gram air, 1 jeruk nipis besar,
dan 3 SET baking powder. Ya. Oke, Mbak, aku mulain aja ya Mbak Ika. Oke, siap. Jadi mungkin Mbak Ika bisa bacain untuk resep. Aku nunjukin untuk bahan-bahan. Oke. Bisa ya Mbak Ika? Bisa Neng Monik, bisa. Oke, Jadi, saya ketik ya Neng ya. Jadi mungkin ini aja, apa namanya, bisa diketik aja Mbak Ika. Untuk pertanyaan bisa diketik aja, sama resepnya bisa di-share, diketik aja Mbak Ika. Karena ini kayaknya sinyalnya ini banget ya. Sinyalnya slow banget ya kan. Sinyalnya ini banget Mbak Ika. Saya tunjukin aja ya. Ini satu jeruk orange. Ini tepung almond 250 gram. Mbak Ika bisa denger nggak? Sebentar. Bentar. Halo. Oh my gosh. Ini kayaknya mama padahal udah kasih ke data. Oke. Setting. Mbak Ika, sudah kedengeran ya lagi ya Mbak Ika? Sudah, Neng Monik aman. Kedengeran. Aku suka di wifi jadi data. Sudah kedengeran ya? Sudah Iya, agak lumayan ya. lumayan. Jadi aku mulai aja Mbak Ika ini. Jadi kali ini resepnya adalah gluten free vegan. Jadi karena gluten free vegan, aku pengennya memang biar rasanya itu bisa diterima yang semuanya ya. Karena biasanya kalau aku bikin kalau gluten free bukan vegan, tapi kalau vegan bukan gluten free. Nah ini kalau misalkan gluten free dan vegan kayaknya agak tricky juga bikinnya. Tapi ini sangat simple. Jadi ini bikin orange cake yang sangat simple, nggak usah pakai apa namanya mixing macam-macam. Biasanya hanya 1 kali campur saja dan itu langsung kita masukkan ke oven. Pertama preheat dulu ya, ovennya itu 180 derajat. Di preheat dulu biar istilahnya nanti kalau misalkan adonannya sudah jadi bisa langsung dimasukkan. Jadi aku preheat dulu ovennya. Yang kita siapin adalah 1 jeruk sunkist besar. Nah, terus aku pakai tepung almond, bisa ganti dengan tepung kenari atau tepung cashew. Apa sih cashew? Kacang mede. Nah, itu bisa diganti dengan tepung kacang mede. 250 gram tepung almondnya. Lalu ini adalah tepung atau potato starch. Jadi tepung kentang sama potato starch itu beda. Kalau starch itu berarti pati ya, kayak kanji gitu kan starch ya yang agak licin-licin. Jadi ini pakai potato starch 85 gram, lalu gula 150 gram, ini baking powder 3 sendok teh, lalu ini pakai margarin. Karena kita kan di sini kan akan bikin yang vegan, jadi aku pakai margarin. Margarinnya terserah apa aja yang bisa di nemu margarin, misalkan merek apapun nggak masalah, ada merek Blue Band, ada merek Palmia apa segala macam, itu margarin ya bukan butter. Jadi
ini pertama kita potong dulu yang pucuk-pucuk ini, dipotong dulu karena ini kadang-kadang kan akan pahit, nanti langsung dipotong-potong. Bentar, aku ini. Nah, oke. Jadi ini jeruknya tinggal dipotong-potong, dibagi separuh, lalu dibagi 4 biji, terus kita potong-potong seperti ini aja. Jangan takut kalau misalkan sunkist ini misalkan bilang itu kok sama kulitnya apa nggak pahit. Nah, bagusnya sunkist ini adalah kulitnya nggak sepahit lemon atau sepahit jeruk nipis atau jeruk-jeruk yang orange lainnya. Karena apa? Justru kalau misalkan jeruk sunkist ini yang biasanya buat orange peel, yang buat permen, terus buat apa namanya coklat, apa segala macam, dan ini nanti zestnya akan lebih terasa. Jadi ini semua bahan nanti dimasukkan ke food processor. Kalau misalkan tidak ada food processor, bisa pakai blender biasa. Jadi ini kalau misalkan tidak ada food processor, bisa masukkan ke blender biasa. Jadi ini masukkan jeruk yang 1 biji tadi. Lalu masukkan tepung, masukkan tepung almond, kan? Tolong ada permisi tuh kan? Sebentar ya, ya. Oh sebentar, saya lagi ada kelas, sebentar ya. Ya, kasih. Maaf ya ada datang. Terus ini potato starch, maaf ada intervention ini ada tukang datang soalnya. Jadi ini potato starch masuk. Lalu gula pasir masuk. Baking powder masuk. Ini nanti aku share ya resepnya. Jadi tepung almondnya itu 250 gram, baking powdernya itu 3 sendok teh, potato starch-nya itu 85 gram, lalu ini margarinnya 2 sendok makan, campur aja semuanya, orange-nya 1 ya, orange-nya 1, lalu ditambah air, airnya 80 gram. Taruh aja. Nah, sudah. Jadi sesimpel itu, semuanya ini ditaruh saja ke blender atau ke food processor, lalu kita masukkan. Nah. Neng Monik, maaf menyela. Untuk itu ya, kameranya masih bisa ini enggak, Neng Monik? Bisa dibawahin lagi enggak, Neng? Enggak kelihatan soalnya ya. Nah, cukup nggak Mbak segini? Jadi ini Iya. semuanya yang tadi ada lemon, yang di sini saya masukkan semuanya. 1 lemon, 250 gram tepung almond, 85 gram kanji, bukan kanji ya berarti ya, potato starch berarti saripati kentang, 150 gram gula, 3 sendok teh baking powder, 2 sendok makan margarin, dan 80 gram air. Air biasa aja. Nah, ini dicampur aja Mbak semuanya. Bisa di blender, bisa di food processor, mana yang lebih gampang. Lalu, oke, masuk ke sini. Kita blender semuanya. Nah,
Oke. Nah, ini kita blender ya semuanya langsung. Blendernya kira-kira setengah menitan lah, enggak. Jadi nggak perlu lama-lama, tergantung sampai mencampur semuanya ya, sekitar setengah menit atau 1 menit ya. Udah ada 1 menit belum, Mbak? Oke. Nah, itu sekitar setengah menit atau 1 menit atau sampai adonan ini tercampur. Uh, jadi kita lihat adonannya itu bentuknya seperti ini. Jadi kayak paste ya. Jadi ini kayak paste seperti ini. Kita lihat konsistensinya. Ini jadi tidak terlalu cair dan tidak terlalu menggumpal sekali. Jadi seperti adonan cake seperti biasa, tapi lebih padat. Itu karena memang kita tidak ada telur, tidak ada tidak ada susu, tidak ada telur gitu. Dan ini bisa bercampur seperti ini walaupun pakai airnya sedikit karena dari jeruk itu sendiri sudah ada cairannya, dari jusnya juga, dari kulitnya juga, jadi dia sudah mencampur seperti ini. Oke, oven kan sudah di preheat tadi 180 derajat sampai dengan suhu yang sudah 180. Kita siapin loyang. Jadi loyang ini juga aku oles margarin, tapi biar tidak lengket, kita taburi dengan tepung terigu. Nah, yang ini tepung terigunya terserah, pokoknya tepung terigu, tapi jangan pakai tepung almond. Karena gitu kalau misalkan pakai tepung almond, selain ini ya biar irit ya, karena tepung almond lumayan agak pricey, agak mahal. Dan ini pakai tepung terigu biasa saja. Lalu biasa. Jadi kita kita ratakan ke loyang supaya nantinya itu tidak lengket. Kalau ada yang punya loyang yang ini bisa dibuka lebih enak lagi itu sebetulnya. Jadi tetap aja caranya seperti ini sama, tapi dari alasnya nanti dikasih bisa dikasih baking parchment atau kertas roti itu biar tidak lengket. Nah, ini sudah rata ya, sudah rata oles mentega atau margarin, oles margarin, taburin dengan tepung, lalu adonan kita masukkan ke sini. Nah, ini gampang banget kan, cuma tinggal cemplung gitu aja, terus di blender sudah. Nah, oke. Kita masukkan ke sini. Kalau ada pertanyaan, bisa dibacakan Mbak Ika. Oke, siap Neng Monik. Ya. Jadi ini memang kalau misalkan jeruk yang seperti ini agak tricky juga karena ini nggak bisa diganti dengan lemon, itu terlalu asam sebetulnya. Kalau misalkan mau diganti lemon sebetulnya bisa-bisa aja ya, tapi dia terlalu asam dan kulitnya itu agak lebih pahit daripada sunkist. Jadi oke. Nah, kita ratakan loyangnya seperti ini.
Lalu kita masukkan ke oven itu sekitar 40 menit. Jadi 35 sampai 40 menit tergantung dari oven masing-masing. Lalu ya seperti biasa kalau misalkan kita mau ngecek itu sudah matang atau belum, itu biasanya ditusuk dengan tusuk sate atau tusuk gigi yang bersih ya. Gitu. Kita masukkan ke oven dulu ya. Ya, jadi gitu aja Mbak Ika sebetulnya. Jadi itu sebetulnya sudah untuk adonannya sendiri itu sebetulnya enak ya, udah kayak apa? Saya kan tukang koret-koret gitu ya. Itu tidak terlalu manis tapi orange-nya dapat banget karena kita dapat dari jusnya orange itu sendiri dan orange peel-nya itu sendiri. Menunggu yang itu matang sebetulnya aku sudah ada yang matang. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau sudah 45 menit itu bentuknya seperti ini. Biasanya kalau misalkan untuk apa namanya menyajikannya bisa dibikin glazing. Jadi glazingnya itu supaya menambah rasa dari lemonnya itu sendiri pakai gula powder atau gula halus dicampur dengan peresan lemon atau peresan jeruk nipis atau peresan dari sunkist itu sendiri. Atau sebetulnya secara simple aja nanti ditaburin aja dengan jeruk dengan dengan powder dengan gula powder ya Mbak. Bisa kali ini aku taburin saja dengan gula powder. Jadi untuk sajian bisa seperti ini Mbak. Simple, tapi nantinya bisa lucu deh. Nah, gula powder ini biasanya juga kadang-kadang dibilang gula donat ya atau apa namanya icing sugar juga bisa. Jadi icing sugar itu sebetulnya ya gula powder itu atau gula donat itu yang kalau misalkan mau dibuat glazing hanya diberi sedikit air atau sedikit jus dari jeruk itu sambil diaduk. Kita potong ya, Mbak. Sebentar, saya ambil lepeknya. Ini jadi ada teman saya ini sebetulnya di sini ya, jadi ada teman saya yang bisa jadi tester untuk cake-nya ya. Jadi kalau misalkan sudah ditaburin icing sugar, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini yang sudah ditaburin icing sugar atau gula halus. Jadi ini plain gula halus biasa, tapi ingat itu bisa kita variasikan kalau misalkan kita pakai glazing. Jadi untuk glazingnya itu sendiri seperti tadi saya infokan, gula halus, cuma diberikan air sedikit atau kalau mau kepengen ada rasa orange-nya dikasihin saja jusnya ya diperas jeruk nipis bisa atau lemon bisa atau dari sunkistnya itu sendiri bisa. Saya potong ya. Oke. Biar ketahuan dalamnya seperti apa. Teman-teman juga harus ingat ya, ini kan vegan dan gluten free. Jadi secara tekstur dia akan lebih padat daripada cake lainnya karena memang kita tidak menggunakan untuk apa namanya kayak pengempuk atau kita nggak menggunakan telur dan benar-benar yang ininya itu nah jadi kelihatan kan ya teman-teman ini teksturnya dari yang vegan cake ini apa
dari dalamnya sendiri kita lihat ada potongan-potongan kulit jeruk dan jeruknya ini sendiri kan ada di sini. Nah, di sini juga ada potongan-potongannya jeruknya dan kita akan cobain ya. Ini ada teman saya nih di sini, jadi dia akan menjadi tester di sini. Ayo, mari. Oke, jadi ini ada teman saya, teman seperjuangan saya namanya Nining, dia akan menjadi tester malam ini untuk lemon vegan gluten free cake ini. Oke, ini nggak pakai susu, nggak pakai telur. Nggak pakai susu, nggak pakai telur, nggak pakai pengempuk, nggak pakai pengembang. Karena aku alergi. Nah, untuk yang alergi telur ya, seperti teman saya ini, berarti untuk yang vegan itu sangat bagus. Dan biasanya kalau misalkan untuk yang lactose intolerance atau juga gluten intolerance, itu bisa bikin cake ini. Gimana rasanya? Empuk nggak ya? Bukan karena kamu temen ya, tapi Udah saya todong tadi. enggak. Kadang-kadang kalau cake itu kan dikunyah dia ini seret gitu ya. Ini enak, chewy dan lembab sih. Lembab ya. Jadi lembabnya itu juga karena jus dari orange-nya itu sendiri. Kita kasih tadi air sedikit sekali ya, bahkan airnya itu cuma 80 gram dengan komposisi tepung, baik itu potato starch ataupun almond flour, itu berarti total sekitar 335 gram. Airnya hanya 80 gram. Selebihnya kita dapat jusnya itu dari jeruk itu sendiri. Dan kita hanya pakai pengembang baking powder saja, tidak pakai ovalet, tidak pakai SP, tidak pakai telur untuk pengempuknya juga. Biasanya kan kalau nggak pakai ovalet, kita change-nya, replacement-nya adalah pakai kuning telur. Ini sama sekali tidak pakai telur dan tidak pakai susu juga. Nah, ini aman. Jadi ini udah separuh. Udah separuh. Saya akan nyobain lagi deh ininya. Kenapa saya pakai jadi rasanya itu akan soft. Kalau seperti roll ya, roll roti ya. Jadi itu teksturnya hampir seperti roll roti, tapi tanpa telur. Gitu, Mbak Ika. Ini jadi orange cake yang mungkin bisa buat alternatif teman-teman yang lactose intolerance, gluten intolerance, atau yang nggak bisa makan telur karena alergi. Gitu Mbak Ika, ada pertanyaan kah? Oke, ini di sini sambil ngiler Neng Monik ya, liatinnya ya. Main di sini, saya main di Jogja. Oke, keren banget. Apa namanya buat pembuatannya itu juga apa namanya nggak membutuhkan waktu lama juga ya Neng Monik ya. Simple. Dari jatah Google Meet yang sebetulnya 1 jam, ini masih setengah jam sudah. Dan Padahal tadi saya udah yang panik banget Neng Monik. Takutnya nanti gara-gara tadi sinyal di awal itu trouble gitu ya. Takutnya nanti materinya nggak sampai selesai. Tapi malah ternyata simple banget, praktis banget ya. sangat simple. Kalau misalkan ini untuk apa namanya bisa sih ya di plating gitu pada saat kita sudah baking apa segala macem atas tuh sorry atas itu dikasih hiasan-hiasan Mbak Ika, jadi istilahnya nanti di peel orange itu direbus ya pakai gula, terus nanti kan mengental ya jadi kayak sirup, itu nanti bisa apa namanya bisa dibuat hiasan di atasnya gitu. Itu bisa, tapi kalau misalkan saya bikin sekarang untuk orange peel-nya dan sirupnya itu yang butuh waktu lama Mbak. Bakingnya tapi yang lama malah justru bikin orange sirupnya nantinya. Jadi itu vegan orange cake malam ini Mbak Ika. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nanti bisa di chat aja, atau sekarang juga barangkali ada yang mau bertanya, silahkan.
Oke. Ya, jadi untuk itu apa namanya jeruknya itu memang harus pakai jeruk sunkist itu ya Neng ya. Maksudnya kayak nggak boleh diganti kayak gitu ya. Tadi kan kalau pakai lemon itu kan nggak bisa ya Neng ya. Lemon itu nanti akan terlalu asam. Hmm. Bisa aja ya kalau misalkan pakai lemon, tapi lemon itu sendiri satu terlalu asam dan kulitnya agak lebih keras, Mbak, dan lebih pahit gitu. Kalau jeruk nipis itu sebetulnya secara taste-nya kan seger ya, tapi Hmm. juga itu terlalu pahit dan terlalu tipis dan jusnya itu tidak terlalu banyak karena kecil-kecil gitu. Jadi nantinya itu eh, rasanya akan lebih agak pahit ya Mbak, karena kan kulitnya jeruk nipis sendiri kan itu lebih limey, lebih pahit dan harus membutuhkan jeruk yang banyak. Kalau apa namanya kalau misalkan pakai sunkist itu satu kita bisa langsung sebetulnya sih bisa pakai yang jeruk mandarin itu ya yang agak besar ya Mbak. Tapi kalau misalkan pakai jeruk mandarin itu kan kadang-kadang dalamnya kan suka ada biji-bijiannya ya. Jadi kita harus membaca satu-satu gitu. Sebetulnya bisa juga pakai jeruk mandarin. Itu lebih manis dan asamnya akan kita dapatkan dari kulitnya. Karena kulitnya juga tidak terlalu pahit untuk jeruk mandarin. Jadi kalau misalkan yang saya suggest sih pakai jeruknya jeruk yang berwarna kuning ya, baik itu mandarin ataupun sunkist. Yang coba sih untuk sunkist ini karena satu udah kayak gitu ya udah gampang ininya. Jadi apa namanya ukurannya sudah pas untuk bisa bikin cairan untuk adonannya sendiri itu sudah langsung bisa jadi gitu. Jadi kita nggak usah nambahin air atau apa segala macam. Tapi kalau misalkan memang mau mencoba dengan jeruk mandarin bisa gitu, Mbak. Oke, jadi kalau misalnya nanti mau bereksperimen itu boleh ya Neng ya. Boleh, Heeh. freestyle. Oke. Ya, tadi buat yang pertama itu kan tadi nggak kelihatan gitu ya, Neng ya. Jadi untuk apa namanya jeruknya itu memang sama kulitnya juga gitu ya, Neng. Mm-mm. Jadi jeruknya memang dipotong-potong dengan kulitnya, semuanya. Oh, oke. Nggak, nggak di sama sekali nggak dikupas. Jadi satu jeruk itu hanya dipotong ujung-ujungnya saja. Itu kan ada kayak dari batangnya ya. Itu aja dipotong sedikit. Habis itu langsung dipotong. Jadi diparuh jadi dua. Terus yang paruhannya itu diparuh jadi empat. Langsung dipotong-potong. Masukkan ke blender atau masukkan ke food processor. Mana yang lebih gampang? Pakai blender juga bisa. Karena kan biasanya uh, ini ya apa? Pakai blender masukin semuanya. Jadi jeruk masukin, tepungnya dimasukin, starchnya dimasukin, gula, apa semuanya. Jadi tidak perlu ada step-step yang biasanya kita bikin seperti kita bikin cookies atau bikin cake yang telur duluan terus di blender itu enggak langsung aja masuk masuk semua Oh, ya. oke. Masuk kita blender bareng sudah langsung masukin ke loyang yang sudah dioles margarin dan ditaburin tepung masuk ke oven kita panggang selama 35 sampai 40 menit. Sampai mungkin ditusuk dengan tusuk sate atau mungkin tusuk gigi itu sudah tidak ada yang menempel. Nah, itu sudah sudah matang berarti. Terus kita potongnya nunggu agak hangat karena kalau misalkan kan itu ada margarinnya. Jadi margarinnya itu juga yang bikin moist juga di dalam. Jadi tidak kering. Gitu, Mbak. Oke. Oh iya sih bener ya. Biasanya itu kan harus apa namanya dari mungkin kayak tepung, terus nanti yang lain, step by step yang lain gitu ya. Tapi kalau tadi tuh bener-bener yang apa semuanya tuh langsung gitu ya. 10 menit aja Mbak persiapan, potong-potong, masuk di blendernya juga cuma 1 menit aja, Mhm. terus udah dimasukin ke loyang, masuk ke oven 40 menit. Jadi mungkin ya paling mungkin 1 jam ya kali mungkin ya 1 jam tuh udah mateng gitu ininya. Jadi sangat sangat simpel sih, sangat mudah, sangat sederhana untuk pembuatannya. Dan rasanya kalau misalkan seperti cheesecake ya,
Jadi ingat, cheesecake itu kan kadang cheesecake itu kan dia juga agak padat ya. Jadi seperti itu untuk teksturnya. Jadi bukan yang fluffy kayak spongy gitu kayak misalkan cake biasa gitu, tapi semacam kita makan cheesecake yang sudah dimasukkan ke kulkas itu, Mbak. Seperti itu. Jadi dia soft ya. Jadi nggak kita juga ininya tuh nggak harus yang perjuangan dan harus berantem dulu untuk motongnya gitu. Jadi motongnya tinggal gini aja sudah. Nah, ini teksturnya pun saya iniin. Jadi teksturnya pun seperti cake seperti ini. Nah, gini Mbak. Jadi teksturnya juga lembut. Satu tips lagi kenapa pakai potato starch. Saripati itu kalau kita kasihkan cairan itu dia akan mengikat karena kan kalau tepung almond itu kan dia kayak berpasir ya, maksudnya dia sendiri-sendiri gitu. Kalaupun misalkan kita kasih air atau kasih telur dia akan tetap memisah, nggak seperti tepung-tepung yang bergluten. Nah, potato starch ini nantinya dikasih air dia akan mengikat dari tepung almond itu. Jadi kenapa istilahnya kalau misalkan kita angkat dari loyang dia tidak bubrah gitu karena dia sudah diangkat dengan potato starch itu sendiri, Mbak Eka. Oke. Untuk tepungnya pun harus pakai tepung almond itu ya, Neng ya? Sebetulnya nggak harus pakai tepung almond bisa. Misalkan mau diganti dengan tepung yang gluten free bisa gitu ya. Maksudnya yang lain. Tapi memang nanti secara tekstur akan beda. Karena untuk yang gluten free itu sendiri kan rasa untuk teksturnya agak lebih chewy ya Mbak. Kalau ini kan lebih soft. Yang ini lebih soft. Jadi tidak kenyal gitu. Tidak ada tidak ada tekstur yang kenyal. Ini lebih soft. Jadi lebih kayak kalau kita motong tuh kayak motong cheesecake aja gitu. Atau misalkan ada tepung kacang mede itu juga bisa dibikin dengan tepung kacang mede atau tepung kacang tanah itu juga sebetulnya bisa. Tapi kayaknya langka ya, tapi bisa bikin sendiri loh malahan. Itu malah bisa bikin sendiri tepung kacang tanah asal istilahnya grindingnya memang mungkin malah lebih gurih karena kan kacang tanah sebetulnya lebih gurih daripada almond. Jadi kacang tanahnya mentah itu di roasted sedikit ya, di roasted sebentar aja terus nanti digiling. Ininya sama 250. Mungkin bisa dibuat percobaan pakai kacang tanah Mbak, itu juga gluten free. Hanya kadang-kadang kalau misalkan pakai kacang tanah ada yang alergi kacang ya. Ya memang kita harus memodifikasi sesuai dengan gimana teman-teman atau misalkan saudara yang alergi, nah itu kita sesuaikan saja. Misalkan ada yang alergi kacang-kacangan bisa diganti dengan tepung mocha. Tapi pasti nanti teksturnya akan berbeda. Jadi dia akan lebih chewy, dia akan lebih kenyal, bukan lebih soft nantinya gitu. Oke, jadi untuk tepung itu mempengaruhi tekstur. Betul, betul sekali. Nah, ini kalau misalnya diminum dengan teh gitu enak loh Mbak, sore-sore. Betul. Ini kalau buat nyantai-nyantai gitu ya, Neng. Ya ini pas banget sih. Dan terus karena dari pembuatannya itu juga simple, praktis banget. Ini juga bisa menjadi salah satu menu takjil ya nggak sih Neng Monik ya? Nanti kalau di bulan puasa gitu ya. Iya, betul Mbak. 1 jam gitu kan ya, waduh ini mau bikin apa gitu sore-sore gitu, oke teh anget gitu ya. Jadi kalau besok mau buka puasa, aduh pengen teh anget aja 1 jam sebelumnya kasih blender kasih blender masukin aja ke situ ya jadi Mbak.
Betul ya. Praktis terus juga kita tahu bahan-bahannya kan juga bahan-bahan yang aman gitu ya, Neng ya. Ya, bahan-bahan yang aman, lebih sehat. Walaupun sebetulnya saya juga bukan gluten free dan bukan vegan, tapi ini sebagai opsi ya. Maksudnya kadang-kadang kita bisa bermain dengan bahan-bahan yang memang kalau kita sebetulnya banyak ya vegan. Makanan vegan itu kan sebetulnya di Indonesia tuh banyak. Makanan tradisional kita itu sebetulnya kan hampir semuanya vegan tuh gitu. Yang Mm. bukan pupuk gitu kan ya. Snack-snack itu Mbak. Snack-snack itu kan banyak kan vegan tuh. Ada kue lapis, ada kue mangkok gitu. Semua tuh nggak pakai ini. Apa namanya? Itu kan pakai ini tepung beras juga gitu. Pakai tepung beras, telur gitu kan. Ya. Sebetulnya bisa. Jadi ini bisa buat alternatif. Istilahnya mungkin oke lah aku bikin untuk takjil, ada teman-teman datang gitu, dan apa ya, tampilannya kan juga lumayan nih Mbak tampilannya. Betul, fresh banget, Neng. Fresh. Jadi apa namanya nanti kalau misalnya buka puasa itu udah ini ya, apa namanya? Udah terbayarkan gitu ya. Nah ini Mbak yang aku bilang, dari waktu pas aku slice pun di dalamnya itu ada apa ya, kayak bintik-bintiknya, kuning orange itu yang memang dari apa namanya, dari kulit orange-nya, dari zestnya itu sendiri. Dan itu jadi seger sekali gitu. Ininya tinggal nanti mungkin dibentuk-bentuk ya, atau dikasihin apa namanya, dekorasi dengan itu orange peel lah atau strawberry lah, apalah gitu. Di situ tumpuk-tumpuk aja. Di sini bisa tuh Mbak Ika. Oke, jadi kalau untuk toppingnya itu juga bisa kayak menyesuaikan kita juga ya, Neng ya. Ya, kita bisa menyesuaikan. Kalau misalkan pakai krim kan sebetulnya enak juga tuh Mbak. Sebetulnya pakai whipped cream kan enak juga. Tapi kan itu berarti kita jadi akhirnya tidak vegan ya. Tapi Nah, tapi nanti kita bisa bikin itu pakai glazing itu. Jadi pakai glazing yang bikinnya juga sebetulnya simpel banget. Pakai gula halus, kita kasihin air dari jeruk itu sedikit-sedikit, terus kita aduk. Jadi nanti akan membentuk seperti cairan yang warnanya putih. Langsung aja masukin ke sini. Jadi kita bisa apa namanya, oles. Jadi oles, kita taruh di sini dan kita oles. Dia akan mengering. Nanti dia akan mengering. Jadi dia akan slightly manis tapi dengan rasa jeruk. Dan itu juga enak juga kalau misalkan untuk topping orange cake ini juga sangat enak sih Mbak. Tadi saya bikin simpelnya aja, taburin aja gula halus. Gitu. oke. Simpelnya itu apa tadi pakai apa gula halus gitu ya, Neng ya. Nggak ditaburin juga nggak apa-apa. Jadi kita akan bikin apa namanya, yang seperti tadi sebelum saya taburin itu. Jadi sudah matang, atasnya sudah matang, sudah kita taburin gula halus, atau mau dibikin plain atau mau dibikin glazing, atau enak juga dikasihin coklat. Jadi coklat leleh itu Mbak, itu juga enak karena coklat dengan jeruk itu pairing yang enak itu. Jadi antara apa ya, dark coklat sama asam itu enak juga itu Mbak. Hmm. Betul, betul sih. Bisa sih nanti dicoba ya, Neng ya. Boleh Mbak Ika. Oke. Makanya nih ya buat apa namanya buat ide takjil nanti kan ini apa namanya bisa banget ya. Apalagi pembuatannya juga apa simple praktis terus waktunya juga 1 jaman aja deh ya. Bisa Ya, deh nanti ya. betul. Oke. Nah, Neng Monik, kalau misalnya nih, tadi kan apa namanya, kalau misalnya tepungnya itu nggak pakai tepung almond, itu tetap pakai potato starch nggak, Kak? Kalau untuk yang tepung-tepung yang gluten free selain mokaf, kayaknya nggak perlu. Tapi kalau misalkan kita masih pakai kayak tepung kacang mede, kita masih pakai tepung kacang tanah, kita masih pakai apa namanya, tepung untuk kenari, terus apa gitu, kayaknya masih butuh potato starch. Atau misalkan nggak nemu potato starch, kita bisa pakai maizena yang ada starchnya ya, yang ada apa namanya, kayak
sari patinya. Tapi jangan pakai pati kanji karena dia lebih cuy, dia apa ya, kalau dicairkan itu kan kayak kanji sama maizena kan juga teksturnya beda ya Mbak. Jadi dia akan lebih cuy karena kalau mokaf kan memang dari singkong. Pati kanji kan sudah dari singkong. Jadi itu sudah tidak memerlukan potato starch atau maizena lagi. Tapi ini dibutuhkan untuk pengikat. Jadi dibutuhkan untuk pengikat dari tepungnya itu sendiri kalau untuk yang gluten free. Tapi kalau misalkan tidak mau bikin yang gluten free, ya itu nggak perlu Mbak malahan. Karena dia sudah ada glutennya yang untuk mengikat gluten sama air tuh udah ngikat banget gitu, udah membentuk gitu. Jadi kalau potato starch itu fungsinya adalah supaya adonan waktu pas di baking itu nggak buyar gitu Mbak. Nggak bubar jalan kemana-mana. Oke. Kalau misalnya buat ininya tuh suhu ovennya itu dia tuh normal atau ada khususnya, Neng? Enggak sih, jadi suhunya 180 derajat, 35 sampai 40 menit tergantung dari ovennya. Saya pakai 180. Di sini saya pakai 180 derajat selama 40 menit. Oke. Ya, tadi di awal sebenarnya tuh saya tuh ada sedikit pertanyaan, tapi gara-gara tadi sinyalnya trouble ya. Iya. Tapi dari dinamikanya juga nggak jelas ya. Nah, ini saya ulangi lagi, Neng. Kenapa sih kita itu harus menjaga atau memperhatikan pola makan kita, bahan-bahan makanan yang kita gunakan, khususnya buat kesehatan kita? Ini Mbak, sebetulnya kan tubuh kita untuk menerima makanan itu kan beda-beda gitu. Makanya kan orang juga akan ada alerginya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sendiri ya, saya pribadi gitu, semua hal yang mungkin less processed food ya, maksudnya makanan yang minim diproses itu jauh lebih sehat ya daripada makanan-makanan yang sudah highly processed. Seperti misalkan daging itu sebetulnya tetap bagus, tapi kalau sudah jadi sosis itu sebetulnya sudah tidak begitu bagus, kecuali kalau misalkan kita bikin sosis itu sendiri gitu. Lalu sama aja dengan misalkan tepung-tepungan gitu ya, tepung-tepungan itu bukan berarti kita harus stop apa segala macam seperti itu ya makan gitu, hanya memang semua harus dalam moderation dan tubuh kita itu kalau mau mesinnya mau lebih tahan lama gitu ya mulai makan makanan itu yang memang diperlukan oleh sel-sel tubuh kita ya. Mungkin kalau misalkan memang kita yang anemia apa segala macam seperti itu, malah justru sayurannya itu harus diperbanyak gitu. Ada salah satu teman saya yang bisa kena anemia parah gitu ya. Ternyata justru pabrik darahnya itu kurang dan dia memang tidak begitu suka makan buah dan sayur. Ternyata salah satu bahan pabrik darah itu adalah buah dan sayur gitu. Jadi semua memang harus diperhatikan. Padahal kalau misalkan kita minum buah dan sayur dalam bentuk jus yang sudah yang sudah packing ya, itu kan sebetulnya gulanya sangat tinggi gitu dan kita harus memperhatikan intake-nya kalori sama gulanya kita harus juga diperhatikan gitu. Mungkin 1 tahun sekali mungkin cek darah atau apa segala macam itu juga perlu Mbak gitu. Makanan yang sehat sih menurut saya untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi sih sebetulnya senang aja gitu. Maksudnya kayak kita makan real food gitu ya, real food. Walaupun sesekali kita bisa cheating juga, jajan nggak masalah gitu sesekali. Jadi kita jangan saklek-saklek terhadap kita diri sendiri juga sih gitu. Cuman kayaknya tuh lebih memuaskan ya kalau makan real food gitu. Karena kita tahu bahannya dari mana gitu, terus kita ngolahnya seperti apa gitu, dan kita tahu bahwa itu tidak
banyak mengandung pengawet atau bahan-bahan yang lain yang kita nggak ngerti atau bahan-bahan sintetis gitu Mbak. Jadi menurut saya sih kalau misalkan makanan sehat yang perlu diperhatikan adalah semua dalam taraf moderation ya. Jadi semua dalam taraf yang wajar karena tubuh kita sendiri sebetulnya juga memerlukan zat-zat itu. Kita butuh lemak, kita butuh karbo, kita butuh sayuran, mineral, fiber, itu Mbak Ika. Menurut saya pribadi loh Mbak Ika. Ahli nutrisi, jadi untuk saya pribadi seperti itu, saya menerapkan seperti itu gitu. Oke, tapi betul sih ya, kita harus makan makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Itu poinnya itu bagus banget sih. Soalnya kan kadang kita itu kayak kita tahu nih tubuh kita perlu apa, tapi kita nggak makan, ya kan? Kayak kita cuek gitu kan. Akhirnya dari kita pun ya terganggu mungkin karena dari pola makan yang nggak teratur atau nggak sesuai dengan yang tubuh kita butuhkan. Akhirnya tubuh kita menolak terus sakit kayak gitu ya. Betul gitu sih. Macam kan kita di Indonesia itu kan banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang menurut riset itu kekurangan vitamin D ya Mbak. Padahal kalau kita mikir-mikir itu Indonesia itu kan mataharinya kan sepanjang tahun. Kenapa bisa defisiensi vitamin D? Nah itu harus kita lihat apakah kita intake-nya untuk vitamin D kurang, apakah kita jalan-jalannya, aduh aku panas nih, gitu, aku ke mall aja gitu, nggak apa-apa kali kita sehat. Gitu, asal jangan lupa pakai sunblock itu jadi apalagi kalau misalkan defisiensi vitamin D kan itu juga parah ya, jadi ngefeknya kemana-mana. Kenapa sekarang ini akhir-akhir ini banyak sekali yang kena autoimun? Ternyata waktu pas saya ngobrol-ngobrol sama teman saya yang dokter, ternyata memang karena banyak sekali orang-orang Indonesia yang sekarang itu kekurangan vitamin D, dan salah satu efek dari kekurangan vitamin D itu ternyata menimbulkan autoimun. Kita nggak mau kan Mbak ya kalau misalkan kita mengalami seperti itu, dan moga-moga teman-teman yang di sini juga semuanya sehat-sehat, semuanya dalam keadaan baik dan berkecukupan untuk nutrisinya. Amin, keren banget nih ya. Kita sharing-sharing seputar resep ya dari vegan orange cake. Terus juga tadi ada ilmu ya yang bisa kita dapatkan ya dari Neng Monik. Ini luar biasa banget. Dan karena tinggal 2 menit lagi ternyata ini ya untuk waktunya. Oke, sebelum kita tutup, ini dari teman-teman semuanya, Sobat Subi semuanya, boleh banget nih nanti mampir ya ke Instagramnya Neng Monik di @backoff1975 ya. Di sana itu banyak banget resep-resep menarik ya. Kue-kue menarik, cake yang menarik. Itu nanti dari teman-teman bisa langsung cek aja. Barangkali mau tanya resep-resepnya, boleh DM gak nih Neng Monik? 75 itu tahun lahir saya Mbak, jadi bisa ngitung umur saya berapa sekarang. Saya kira mulai berdirinya Neng. Ya, berdirinya ya. Jadi saya saingan sama jamu. Oke. Ya, oke, teman-teman jangan lupa ya buat nanti kunjungin Instagramnya Neng Monik @backoff1975 ya. Nah, teman-teman juga jangan lupa nih kalau cari produk-produk pecah belah ya, yang terlengkap, yang terpercaya dan berkualitas. Jangan lupa buat selalu ikutin kita ya di marketplace kita, baik itu yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Krisol, TikTok Shop ya. Dan juga mau mengunjungi website kami juga boleh di www.soybeantik.shop ya. Terima kasih banyak buat Neng Monik malam hari ini buat ilmunya. Kita ketemu lagi besok ya di Telebinar jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Terima kasih, selamat malam teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subiantik.